Hello and welcome to Tech Auto. Kali ini kita akan membahas sebuah gadget yang begitu terkenal di pertengahan era 2000-an, mungkin sekitar tahun 2005 hingga tahun 2010. Saking populernya perangkat ini, ada berbagai macam KW-KW-annya yang tentunya isinya jauh beda. Ini adalah Sony PlayStation Portable atau PSP seri 3000. Mungkin sebagian dari Anda yang generasi 90-an atau 2000-an pada saat dulu mungkin menginginkan gadget ini. Namun, apakah perangkat ini masih bisa digunakan di tahun 2020? Dan seberapa menarikkah game-game perangkat ini dibandingkan dengan game-game mobile zaman sekarang? Simak terus video ini. Oh ya, sedikit sejarah untuk PSP. PSP diperkenalkan pada tahun 2003 di saat era game generasi ke-7, namun diluncurkan ke publik Jepang di tahun 2004 akhir. Untuk pangsa pasar dunia, PSP ini diperkenalkan di tahun 2005. Memang Sony ini selalu memberikan launching lebih awal untuk rakyatnya di Jepang. Terlihat jelas di setiap launching PlayStation dari generasi ke generasi. Untuk PSP yang berbentuk seperti ini, ada 3 tipe, yaitu seri 1000, 2000, dan 3000. Namun perbedaannya tidak terlalu kentara. Perbedaan sebenarnya ada di perbaikan chip dan storage internalnya. Setelahnya, keluarlah model PSP Go di tahun 2009 dengan konsep sliding macam Xperia Play. Setelahnya muncul generasi terakhir yaitu hingga video ini dipublis adalah PS Vita. Kita kembali ke PSP ini. Untuk bentuknya terlihat timeless hingga sekarang yang sudah mulai berumur. Memang berbahan dasar plastik secara keseluruhan, namun plastik ini sudah terlihat mulai mengeletek setelah pemakaiannya cukup lama. Tapi overall, build quality-nya cukup kokoh dan membuktikan bahwa ini bukan perangkat murahan. Tampak dari depannya seperti halnya pada PS, ada segitiga kotak bulat dan X. Itu. Tombol navigasi ini ada di kiri dan berbagai macam tombol di bawah situ dan ada analog beneran, bukan MOBA analog. Oh iya, layarnya berukuran 480x272 pixel TFT 16:9. Ini belum HD. Terlihat layar ini terasa kecil bahkan dibandingkan dengan HP zaman sekarang. Namun mohon diingat bahwa PSP ini muncul di tahun 2005. Kemudian dari samping kirinya ada slot memori stick Pro Duo. Memori ini berbeda dibandingkan dengan model memori lain dibandingkan MMC atau Mini SD. Ini khusus untuk berbagai macam perangkat dari Sony dan ada 2 lampu indikator yang atas adalah tanda bahwa PSP sedang merender dan di bawahnya adalah indikator internet. Yes, internet. Perangkat portable gaming ini support untuk game online dan multiplayer online. Yang lucunya untuk menyalakan internet via WiFi harus menggeser switch WLAN itu. Kalau tidak mau dicari dimanapun di menu settingnya, dia tidak akan mau menyala. Dan ada colokan mini USB yang mengingatkan bahwa pada zaman BlackBerry tua, mungkin Anda berpikir bahwa USB ini untuk ngecas. Memang bisa, namun waktu untuk mengecasnya sangat lama sekali karena peruntukan USB pada zaman dulu murni untuk transfer data. Maka dari itu, di bawah situ ada lubang casan yang bentuknya seperti casan laptop. Di bawah situ pula ada jack 3,5 mm dan AV out untuk main di TV. Namun resolusinya sangat kecil, hanya 480p. Dan saat Anda masuk ke dalam gamenya, akan semakin mengecil resolusinya. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk main di TV pakai PSP kecuali Anda ingin mencoba, ya silakan. Di samping kanannya ada switch 2 arah dengan fungsi power dan hold, seperti halnya perangkat di zaman itu seperti di HP Nokia, BlackBerry, Sony, dan perangkat PDA. Oh iya, hold ini berfungsi apabila Anda sedang main dan ingin pause, tapi dirasa pause masih bisa terganggu oleh orang lain, ini bisa memfreeze dan bisa mematikan semua fungsi tombol agar tidak terpencet. Yang patut diacungi jempol itu adalah fitur apabila Anda sedang berada di dalam permainan dan mematikan PSP ini, ia akan mengingat dan tetap berada di posisi yang sama di game terakhir kita mematikan PSP ini. Suatu fitur yang bahkan handphone zaman sekarang pun terkadang masih belum bisa melakukan hal ini, atau mungkin biasanya dimulai dari awal.
Kita coba nyalakan PSP ini. User interface PSP ini menggunakan XMB atau Cross Media Bar yang dipakai di Sony PS3, PSX, dan Sony TV Bravia lama. Memang masih belum mendukung multitasking, dan yang ini sudah di jailbreak. Jadi di sini ada semacam aplikasi CFW. Di menunya ini ada setting, ekstra isinya digital comic, entah ini masih bisa atau tidak, dan kamera. Ya, mungkin ada extension tambahan untuk connect ke fitur kamera. Sebenarnya fitur ini dimaksudkan untuk menampilkan gambar macam galeri dan musik. Dan ini ada app yang tidak tahu masih berfungsi atau tidak. Mungkin ini fungsinya seperti Spotify untuk zaman sekarang. Di zaman ini sudah ada fitur macam ini. Luar biasa. Di sampingnya ada video dan games. Nanti kita akan bahas experience-nya. Di sebelahnya ada network untuk internet dan wow. Di zaman ini sudah ada fitur live stream audio, namun tidak tahu sekarang masih berfungsi atau tidak. Dan ada Skype, entah Skype ini masih berfungsi atau tidak. Dan di sebelahnya ada PSN, namun sayang sekali layanan PSN untuk PSP ini sudah dinonaktifkan sejak tahun 2016 lalu. Namun Anda masih bisa mendownload game-game lama yang ada di situ. Kita bahas speknya. Memiliki prosesor MIPS R4000 dengan kekuatan 333 MHz. Mungkin sebagian dari Anda sudah jarang mendengar kata-kata MHz pada prosesor, namun kelihatannya prosesor ini merupakan prosesor yang cukup kuat di masanya dan mempunyai RAM 64 MB. Mungkin bagi anak zaman sekarang, RAM 64 MB seperti tidak ada gunanya, tapi Anda harus ingat bahwa RAM PS2 hanya memiliki 32 MB dan PS3 hanya memiliki 256 MB. Memang teknologi semakin ke depan semakin maju. Mungkin kita di zaman ini membanggakan RAM hingga 12 GB, tapi mungkin 10 tahun ke depan RAM 12 GB akan dianggap kentang. Kita coba gaming experience-nya. Karena memori hanya 8 GB, game pun hanya bisa masuk beberapa. Dan game-game di PSP ini kebanyakan ukurannya tidak ada yang sampai 2 GB seperti di PSP. Ini game yang paling terbesar yaitu Need for Speed Undercover hanya sekitar 1,4 GB saja. Dan GTA Vice City sekitar 1,2 GB. Mungkin Anda berpikir bahwa Gran Turismo ukurannya pasti besar karena geografisnya lumayan bagus. Namun tidak. Gran Turismo ini hanya memiliki ukuran 970 MB. Sangat beda perbedaannya dibandingkan dengan game HP zaman sekarang yang gila sekali update dan download dalamannya bisa nyampe 4 GB lebih. Yang game itu judulnya ada biji-bijinya itu. Yang kami rasakan saat bermain PSP ini seperti main PS beneran. Ya, lebih tepatnya PS2. PS2 yang kekurangan tombol. Kami kadang merasa janggal karena kekurangan tombolnya itu. Terasa ada yang hilang. Dan di sini ada game yang menurut kami agak saks, yaitu Call of Duty ini. Kami pikir ini akan seperti umumnya Call of Duty, namun ini grafisnya terasa lamban dan kontrolnya payah. Terasa bahwa game ini sangat tidak cocok untuk PSP ini. Kami sangat tidak merekomendasikan game ini kecuali apabila Anda ingin frustasi. Standar grafis di PSP ini seperti halnya yang tadi saya bilang standar PS2, namun di downgrade detailnya sedikit. Well, not bad. Apabila Anda tidak memikirkan masalah grafis yang detail-detailnya agak kurang, ya grafis ini seperti yang mungkin hampir mirip dengan standar game Android tahun 2009 sampai 2010-an. Tapi kami cukup suka dengan grafis seperti ini kecuali COD tadi. Overall, PSP ini merupakan perangkat nostalgia dan memiliki grafis yang lumayan bahkan sampai zaman sekarang. Memang game-gamenya sudah tidak update lagi, namun walau begitu, experience gaming di PSP ini berbeda dibandingkan dengan bermain game di smartphone atau di kompetitor-kompetitornya. Jadi, apabila Anda suka PS dan Anda suka game yang ada ceritanya dan tidak online karena mungkin wifi dicabut karena telat bayar, ini merupakan perangkat yang cocok untuk Anda beli. Sekian reviewnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Terima kasih telah menonton.